Punya passion sebenarnya penting nggak sih? Passion bisa jadi nggak penting karena punya passion aja itu nggak cukup. Dalam melakukan suatu kegiatan yang kamu sukai dan tekun menjalaninya, kamu juga harus tetap hidup dan menjalankan kewajiban kamu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang-orang yang menjalankan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya walaupun tidak sesuai dengan passion yang mereka punya. Jadi, punya passion aja nggak cukup buat jalanin hidup yang seutuhnya. Nah, ada lagi pendapat, punya passion bisa jadi penting karena segala hal rasanya bakal lebih bermakna karena kita ngelakuinnya tanpa ada tekanan. Jadi, kita enjoy aja. Passion juga ngasih kita tujuan yang jelas dan ngarahin langkah kita menuju impian. Nah, selain itu, passion juga ngasih kita motivasi yang kuat. Saat ngadepin tantangan dan kesulitan, ini bakal jadi tenaga penggerak kita untuk tetap maju dan gak gampang nyerah. Passion juga bantu kita jaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, karena kita seneng ngelakuin apa yang kita cintai. Masalahnya, gak semua orang dengan mudah nemuin passion dia. Gak pandang umur loh, mau usianya 20, 30, bahkan 40-an, soal passion masih jadi pencarian. Kenapa sih cari passion sesusah bahkan seberat itu? Sebenarnya, kalau diterjemahin, kata passion itu dalam bahasa Latin artinya adalah to suffer, untuk menderita, untuk berkorban, yang artinya untuk bisa mengerjakan apa yang benar-benar buat kita nyaman, apa yang benar-benar buat kita suka, ya pasti ada prosesnya dan kemungkinan susah dan gak gampang. Tapi kalau dipikir-pikir, bukannya di dunia ini gak ada yang datangnya gampang ya? Kecuali dapat warisan. Buat orang yang udah nemu atau punya passion, itu juga gak cukup sampai di sini. Bakal ada pikiran, passion bisa ngasilin uang gak ya? Passion bisa ngasih makan gak ya? Nah, bahkan jargon follow your passion sampai sekarang tuh masih booming. Gak jarang, jargon ini buat orang-orang jadi sangat memilih khususnya soal pekerjaan. Apalagi, passion seringkali dimaknai sebagai hobi atau hal yang menyenangkan yang nantinya bakal bikin kamu gak stres. Akhirnya, kemauan mereka dalam mencoba berbagai bidang pekerjaan menjadi rendah. Gak tahan banting karena apapun yang membuat mereka stres dianggap bukan passion mereka. Gak jarang juga loh, orang milih bekerja sesuai passion. Kalau orang udah kerja sesuai passion, pasti dia all out. Tapi, yang perlu digarisbawahi adalah ngejar passion itu butuh pengorbanan. Kalau nggak bisa berkorban, ya jangan ngejar passion. Salah satu bentuk dari berkorban itu seperti mengabaikan kebutuhan hidup dan tuntutan sosial. Biasanya, passion ditinggalin karena harus milih realistis. Di sini realistis juga nggak salah. Kenyataannya juga banyak yang milih realistis bisa hidup settle meskipun kadang ada bayang-bayang muncul penyesalan kenapa dulu nggak ngikutin passion aja ya. Tapi pernah nggak kamu mikir standar realistis itu gimana? Tergantung orangnya kan? Ada juga pertanyaan, pilih kerja sesuai passion tapi gaji dikit atau kerja nggak sesuai passion tapi gaji besar. Nah, kalau yang pilih kerja sesuai passion tapi gaji dikit, ada beberapa alasan. Misal, kalau kerja nggak sesuai passion, banyak tertekannya meskipun gaji besar, jadi lebih memilih gaji dikit tapi sesuai dengan passion, karena endingnya kita bakal happy. Apalagi, kalau tekanan pekerjaan bisa mempengaruhi kesehatan seperti pengidap epilepsi, sebuah penyakit gangguan saraf yang kadang bisa berkaitan dengan gangguan mental. Oke, alasan lain milih kerja sesuai passion meski gaji kecil adalah karena mindset hidup itu sebenarnya murah, yang mahal itu gengsi. Jadi, gak ada masalah gaji kecil karena orang yang punya mindset itu bakal ngerasa cukup dengan gaji berapapun. Nah, tentu ada yang milih realistis dan mengesampingkan passion karena kondisi dan realita mengharuskan buat survive. Misal, kamu tulang punggung keluarga yang basicnya harus cepat dapat kerja. Jadi, nggak bisa tuh milih-milih pekerjaan sesuai passion atau enggak. Penting kerjaannya halal, dapat uang, udah, cukup. Itu jadi hal yang menenangkan. Oke,
Pertanyaan lagi, seberapa besar peran passion di pekerjaan atau karir sampai bisa ngasilin uang? Felix Sandro Ruby, penulis buku You Do You, dia bilang, passion itu adalah irisan dari apa yang kamu suka dan apa yang kamu jago. Apa yang kamu suka tapi belum menghasilkan uang adalah karena kamu belum jago. Kalau kamu udah jago tapi belum bisa ngasilin uang, mungkin itu karena dunia belum butuhin kamu. Nah, passion bisa ngasilin uang atau ngasih makan kalau udah diproses, diasah, dan ditajamkan dengan waktu plus usaha, dan endingnya kita bakal punya skill yang berharga. Oke, aku mau cerita. Pernah juga pas aku magang gitu, iseng nanya ke bos yang sebelumnya, ia pernah cerita kalau usahanya sekarang bisa sebesar saat itu karena awal dari passion dia. Waktu itu aku nanya, Pak, gimana passion bisa ngasilin uang? Dan ya benar, passion bisa ngasilin uang juga butuh waktu dan usaha. Ditambah, tanya ke orang yang expert di bidangnya. Maksudnya gimana? Misal, kamu punya passion di desain, kamu terus ngasah kemampuan desain kamu banyakin desain yang udah kamu buat, tapi kenapa desain yang kamu buat itu nggak laku-laku? Nah, di sini peran expert untuk bantu kamu evaluasi, ngasih masukan soal desain kamu, mungkin yang perlu ditambah apa, yang perlu dikurang apa. Jadi, bertemu dengan orang yang lebih pintar di bidang tersebut bisa mengasah skill kita, sehingga kita jadi yang terbaik di bidangnya. Kalau kita mau jadi yang terbaik di bidangnya, masa sih nggak ada orang yang mau bayar kita? Masa nggak ada orang yang mau menghargai kita tinggi? Pasti ada, kalau kita memang punya value di bidang itu. Passion bisa jadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan dalam karir dan pekerjaan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion, kita akan merasa lebih bersemangat, termotivasi, bahkan bahagia. Ngejar passion atau katakanlah idealis juga bukan jadi hal yang sia-sia loh. Karena itu bakal bawa kita menuju panggung keberhasilan dan pencapaian dalam hidup kita. Tapi juga kayak yang aku sebutkan tadi, passion bisa ngasilin kalau udah diproses, diasah, dan ditajamkan dengan waktu plus usaha. Entah kamu milih passion atau realistis, sebenarnya kamu sendiri yang menentukan. Karena kamu yang tahu gimana kondisi kamu. Jadi hal yang bagus ketika kamu bisa adaptif, artinya bisa bergerak sesuai kondisi yang ada. Misal, di kondisi kamu nggak memungkinkan buat milih passion, kamu bisa milih realistis dulu. Kalau menurut kamu udah cukup atau udah memungkinkan, coba hidupin passion kamu supaya nggak mati. Jadi, passion bisa kamu pertahanin, tapi juga terus bisa realistis. Kalau emang passion nggak bisa bikin survive atau ngasih makan kita, pastinya kita harus cari solusi lain dong. Coba share pengalaman kamu mengenai passion di kolom komentar. Sampai bertemu di video perspektif selanjutnya.